Salam Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Bapak Ibu mungkin cukup akrab dengan nama seorang perempuan yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu Rahab. Rahab ini adalah seorang wanita tunasusila, seorang pelacur yang tinggal di kota Yeriko pada zaman Perjanjian Lama sebelum Yosua memimpin Israel untuk menaklukkan kota itu. Nah, sebelumnya Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa mengirimkan pengintai-pengintai ke Yeriko. Mereka mengintai kota Yeriko untuk menemukan bagaimana caranya mereka akan menaklukkan kota itu dan menguasai tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Musa dan bahkan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Nah, lalu kedua pengintai itu datang dan mereka pergi ke dalam kota Yeriko. Mereka melihat sekeliling dan mereka bersembunyi di rumah dari Rahab ini, dari perempuan pelacur ini. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang istimewa kalau kita membaca kitab Yosua pasal yang kedua, dalam hal ini ayat yang ke-9. Di situ perempuan itu, maksudnya mulai ayat 8, tetapi sebelum kedua orang itu, maksudnya kedua pengintai yang dikirim oleh Yosua itu, sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu menempatkan mereka di soto, jadi di bagian atas rumah. Dan ia berkata, Rahab ini berkata kepada dua pengintai Israel itu, ayat yang ke-9 dari Yosua pasal 2. Ini kata Rahab, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir." Dan sisa yang berikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa manusia kita bisa berkata entah bagaimana Rahab beriman kepada Tuhan. Penduduk Yeriko tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Mereka bukan orang Israel. Tetapi Rahab beriman. Penduduk Yeriko juga tentu sudah mendengar bagaimana Tuhan Allah Israel melindungi Israel dari Firaun, kemudian membawa mereka dalam perjalanan mengalahkan beberapa raja, sehingga mereka akan mendekati Yeriko pada saat itu. Dan penduduk Yeriko yang lain juga takut. Tetapi mereka tidak percaya bahwa kehebatan Israel dalam beberapa peperangan dan beberapa kejadian sebelumnya itu adalah karena kuasa Tuhan. Nah, tetapi Rahab percaya, Bapak Ibu. Rahab percaya. Kita tidak mendapatkan penjelasan atau tulisan di sini apakah sebelumnya ada seorang penginjil Israel datang ke Yeriko lalu menginjil, lalu membuat Rahab menjadi percaya. Tidak ada. Dan kelihatannya memang tidak. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-9, Rahab mengatakan pada kedua pengintai Israel itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu." Jadi Rahab percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan sudah menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Dan oleh sebab itu dalam cerita selanjutnya dia dan sebelumnya dia melindungi kedua pengintai itu, dan mereka lolos dari sergapan orang Yeriko dan mereka kembali kepada Yosua. Kemudian Yosua dan orang Israel kemudian atas pertolongan Tuhan lewat peristiwa yang ajaib yang sangat terkenal, yaitu orang Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali, lalu tembok Yeriko runtuh dan orang Israel, tentara Israel menyerbu masuk ke dalam Yeriko dan menguasai kota itu. Dan pada saat itu seperti yang dicatat dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, mereka sesuai janji mereka kepada Rahab, mereka menyelamatkan. Mereka tidak membunuh keluarga Rahab, tapi mereka menyelamatkan Rahab dan ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Itu dicatat dalam Yosua pasal 6 ayat 23 dan beberapa ayat di sekitar situ. Dan Rahab tinggal di tengah-tengah bersama keluarganya, tentu kemungkinan besar tinggal di tengah-tengah orang Israel sejak saat itu.
Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita belajar dari firman Tuhan, dari terutama dari Perjanjian Baru lewat penjelasan-penjelasan Rasul Paulus terutama, bahwa orang bisa beriman kepada Tuhan itu hanya semata-mata karena dia dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus juga mengatakan itu pada Nikodemus, bahwa kamu harus dilahirkan kembali, kalau tidak kamu tidak bisa memasuki kerajaan Allah. Sehingga dengan itu kita mendapat jawaban mengapa Rahab, perempuan pelacur di kota Yeriko ini, beriman bahwa Allah Israel telah menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita melihat Tuhan memberi anugerahnya yang paling indah, yaitu iman, kepercayaan yang menyelamatkan kepada perempuan yang tidak dihitung ini, kepada Rahab. Dengan demikian kita mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh para tokoh, tentu dikatakan lebih dulu oleh Alkitab, tapi diulangi dengan gema ke seluruh dunia oleh para tokoh reformasi dulu, bahwa keselamatan itu hanya karena iman, hanya karena anugerah Tuhan yang diterima dengan iman. Itu nyata dalam hidup Rahab. Dia bukan hanya tinggal di tengah bangsa asing yang tidak kenal Tuhan, tapi dia adalah seorang perempuan yang tidak terhormat. Tapi dalam anugerahnya yang kita sulit memahami, Tuhan memberikan iman kepada perempuan yang terhina ini. Dia percaya akan kegagahan, akan kekuasaan Allah Israel yang akan pada saat itu menyerahkan Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel sesuai rencana Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita bisa meloncat jauh ke bagian awal dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, dalam silsilah Tuhan Yesus, dikatakan dalam ayat yang kelima, ini silsilah Tuhan Yesus dari keturunan Tuhan Yesus, silsilah Tuhan Yesus sejak Abraham sampai kepada Yesus. Ayat 5 dikatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Rahab kemudian menikah dengan salah satu anak cucu dari Yehuda, anak Yakub yang keempat, yang adalah nenek moyang Tuhan Yesus secara manusia. Orang ini bernama Salmon. Dan lewat perkawinannya dengan Rahab, mereka memperanakan orang yang bernama Boas. Kita tahu siapa Boas ini. Kita buka kitab Rut dan kita akan menemukannya. Dalam kitab Rut kita tahu Boas mengawini Rut. Dan kemudian Boas, lelaki yang kaya, yang baik hati, yang rela mengawini janda dari seorang kerabatnya yang sudah meninggal, perempuan yang bernama Rut ini. Mereka mendapatkan seorang anak menurut Injil Matius pasal yang kelima yang bernama Obed. Siapakah Obed ini? Masih dalam Matius pasal yang pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dikatakan bahwa Obed ini kemudian dewasa dan mempunyai anak yang bernama Isai. Dan Isai kemudian mempunyai anak yang bernama Raja Daud. Jadi Rahab memperanakan orang-orang hebat. Tuhan memakai kandungan Rahab, seorang wanita tunasusila Bapak Ibu. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak memandang hina pada orang yang dihina oleh dunia, Tuhan memakai rahimnya memperanakan orang-orang hebat. Boas, Obed, Isai, Daud, raja terbesar bangsa Israel.
yang diakui sebagai nenek moyang Yesus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Rahab ini? Kita mengerti bahwa tidak ada orang yang terlalu buruk untuk Tuhan perbaiki, untuk Tuhan pakai di dalam rencananya yang agung. Rahab dipakai menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Sebab memang kalau Tuhan mau mengukur dari kebaikan kesucian seseorang, tidak ada orang juga yang cukup suci di hadapan Tuhan. Semua manusia seperti kata Alkitab, toh sudah berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah seperti kata Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Jadi memang Rahab seorang wanita berdosa, seorang wanita yang terhina karena dia menjadi seorang pelacur. Tetapi semua orang lain juga tidak ada yang memenuhi syarat di hadapan Tuhan, karena semua juga sudah jatuh ke dalam dosa. Dan hanya karena anugerahnya Tuhan memilih orang-orang yang Ia kasihi untuk mengambil bagian di dalam rencana keselamatannya. Rahab salah satunya. Dia orang asing. Dia bukan wanita terhormat, tapi Tuhan mengangkat, menghormati dia, memakai kandungannya yang dihina itu untuk melahirkan orang-orang hebat yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus secara manusia. Refleksinya bagi kita, renungannya bagi kita ialah, kalau diri kita sendiri rasanya begitu hina, tidak pantas, oleh karena beberapa hal. Entah dosa-dosa kita dulu, entah tidak punya kemampuan dan sebagainya. Kita tahu bahwa yang menentukan tempat kita di dalam keselamatan adalah Tuhan dan anugerahnya, bukan kelebihan atau kekurangan kita. Tetap percaya, ikut Tuhan dengan setia, tetap beriman kepadanya. Sebab Dia mau memakai siapapun. Dan jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari siapapun. Jangan pernah menghina orang-orang seperti Rahab misalnya. Sebab Tuhan memakai Rahab seorang pelacur, memberi dia anugerah, memberi dia iman, percaya, menyelamatkannya. Tetapi Tuhan bahkan tidak memakai seorang imam besar seperti Kayafas yang menyangka dirinya cukup baik di hadapan Tuhan dan menentang kebenaran di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukurlah bahwa mungkin kita dianggap rendah di hadapan sesama, atau mungkin dalam pandangan diri kita sendiri. Tapi Tuhan berkenan mengangkat mereka yang rendah sekalipun, menempatkan mereka di dalam rencana keselamatannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Berimanlah seperti Rahab, sehingga siapapun kita, Dia sanggup angkat, Dia sanggup bersihkan, Dia sanggup letakkan di dalam rencana keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Remy Vanggidaya dari Canberra, Australia.